Video ini itu adalah updatean UGC Affiliate ke-17 dan ini adalah produk Duster dengan visualisasi menggunakan Kling AI. Sedangkan yang satu ini itu dibuat di PEO3. Kalian bisa lihat sendiri untuk perbandingannya. Dan saya coba upload langsung ke TikTok di hari itu juga dapat penjualan 3 Duster sekaligus. Lumayan lah buat saya pribadi yang konsepnya itu pakai AI. Di video kali ini saya pengen bahas ya teman-teman tentang konten affiliate pakai AI untuk TikTok. Nah ini banyak yang dipertanyakan dan banyak juga yang pengen tahu jawabannya seperti apa. Karena pengen nyoba takut ke ban. Makanya di video kali ini kita akan bahas. Jadi langsung aja kita bahas ke videonya. Tapi sebelum itu saya akan coba untuk disclaimer dulu teman-teman ya. Di video ini itu ketika saya menunjukkan sebuah hasil, bukan saya ingin ngajak teman-teman untuk mewajibkan bikin konten affiliate pakai AI. Tapi saya ingin menunjukkan kalau misalkan hasil kecerdasan buatan itu bisa membantu dan bisa lebih efektif ke kitanya. Apalagi cuman modal prompt doang. Dan bukan itu doang ya. Mungkin buat teman-teman yang gak mau ketinggalan zaman, pengen tahu nih bagaimana AI itu bisa bikin konten affiliate dan bisa menghasilkan, bahkan pengen tahu tutorialnya. Di video ini mungkin saya akan coba untuk bahas sedikit. Tapi pengen yang full, kalian bisa cek aja di deskripsi video ini. Oke, kita akan bahas dulu dari segi kekurangan bikin konten affiliate pakai AI. Yang pertama dulu, kita ngomongin yang paling umum. Biasanya kalau misalnya kita bikin konten affiliate pakai AI, itu nggak semua produk bisa di-generate. Salah satu produk yang cukup lumayan sulit yaitu Passion Muslim ya. Salah satunya di Mukena itu sampai sekarang saya belum bisa maksimalkan teman-teman ya karena banyak motif. Dan itu keterbatasan dari AI teman-teman ya. Tapi nggak tahu ke depan bakalan bisa apa enggak. Terus yang keduanya, kalau misalkan kita pengen bikin konten affiliate yang contohnya elektronik ataupun kayak semacam otomotif, sama agak sedikit susah juga. Jadi ya emang kayak rekomendasinya produk fashion dan lain-lain. Tapi banyak kok yang konten affiliate pakai AI itu FYP tanpa iklan gitu. Jadi kayak semacam di-boost sama TikToknya. Berbeda sama konten yang kita buat sendiri ya, selalu mentok di angka 100 ataupun 200 view. Yang kedua, ini yang paling banyak dipertanyakan, apakah kita boleh upload konten affiliate pakai AI ke TikTok? Kalau misalkan kita lihat dari segi kebijakan, itu belum bisa. Ataupun mungkin istilahnya itu belum boleh teman-teman ya. Tapi kan udah ada label AI-nya. Nah, label AI ini itu sebetulnya buat kayak semacam konten AI biasa lah teman-temannya. Tapi sudah saya coba tes, aktifkan itu. Dan menurut saya itu adalah salah satu kebijakan yang udah mematuhi gitu ya. Keranjang kuning aktif, produknya sama, terus warnanya juga sama. Dan sampai saat ini itu aman, gak ada pelanggaran di akun affiliate saya. Itu yang kedua. Yang ketiga, gampang rawan ban ataupun kayak semacam dapat poin 8 ataupun udah hilang langsung akunnya teman-teman ya. Itu faktornya karena apa? Nah ini banyak yang kejadian ya. Karena yang pertama backgroundnya sering sama. Backgroundnya itu suka putih kalau misalkan kita generate gambar produk pakai ChatGPT. Jadi gimana solusinya bang? Solusinya teman-teman itu ubah backgroundnya. Jadi jangan di indoor mulu. Buatlah di outdoor, di studio ataupun yang lain-lain. Terus yang kedua, bukan dari segi background aja, tapi dari segi wajah teman-teman ya. Nah wajahnya itu kalau misalkan teman-teman udah bikin, ganti lagi. Kayak gitu ya. Jadi udah bikin prompt 1. Nah ini udah diupload videonya. Terus teman-teman pengen bikin lagi, pakai prompt itu. Nah itu jangan, tapi rombak lagi semuanya. Biar berbeda kayak gitu. Terus selanjutnya dari segi produknya. Nah di sini saya akan jelasin ya tadi di poin yang pertama. Kalau misalkan ChatGPT hanya bisa generate gambar yang simple-simple aja. Contohnya kayak semacam kaos ataupun jaket yang gak banyak motif. Kalau misalnya kita nyoba yang banyak motif teman-teman ya. Terus udah kebentuk tuh ya dari segi motifnya ataupun dari segi mukenanya. Tapi lumayan jauh nih perbedaannya. Misalkan 80%. Nah itu bisa aja kena pelanggaran. Karena kedeteknya sama TikToknya itu produknya jauh beda ya. Intinya gak sesuai lah. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mempromosikan produk pakai AI, itu usahakan harus konsisten 90% ataupun 99%-an. Nah, selain itu juga kekurangan yang lain, contohnya di sini gampang banget ya konsep teman-teman itu diambil sama orang lain. Sebagai contoh kayak gimana? Sebagai contohnya kayak gini, ketika kita upload konten affiliate AI kita, teman-teman ya, ke TikTok, terus nyampe nih ya, ataupun FYP ke orang-orang yang sama belajar juga bikin konten affiliate pakai AI. Dia screenshot, terus setelah itu dia langsung upload ke ChatGPT, terus dia akan langsung minta kayak contohnya buatkan ulang gambar ini. Nah, itu bisa aja faktornya kena pelanggaran. Jadi di sini kekurangan yang sudah saya sampaikan tadi untuk cara picknya itu satu teman-teman ya. Dari segi prompt ya, kita bikin dulu ya promptnya. Setelah promptnya udah jadi, nah setelah kita upload baru di sini kita ganti prompt yang lain. Nah, itu menurut saya solusi yang paling oke. Dan sudah saya lakukan sendiri, itu sampai sekarang aman-aman aja. Nah sekarang kita ngomongin dari segi yang namanya kelebihannya.
Kelebihan bikin konten affiliate pakai AI udah jelas lah teman-teman ya. Kita bebas mau bikin konten affiliate apapun, dengan catatan kita harus bisa bikin konten yang konsisten ataupun yang sama persis dengan gambar produknya. Yang kedua, kita udah nggak perlu lagi nampilin wajah. Kita mungkin cukup punya internet sama kuota doang, ataupun kita punya duit untuk beli kayak semacam tokennya ya. Karena kalau misalkan pengen lebih cepet ya pakai token. Kalau misalkan kita menggunakan Kling AI. Jadi emang harus punya modal juga teman-teman ya. Dan selain itu juga mungkin teman-teman gak harus kayak semacam punya HP bagus ataupun punya lighting, karena full pakai AI. Dan itu kelebihannya ya, kita menggunakan AI. Bahkan untuk kontennya itu banyak yang ke boost juga, ataupun kayak semacam didorong trafficnya oleh TikTok. Ketika kita coba iklankan teman-teman ya, konten affiliate pakai AI itu masih bisa disetujui oleh TikToknya dan masih bisa dapetin penjualan. Jadi kurang lebih itulah kelebihan dan kekurangan kita pakai AI. Nah, di video ini saya akan coba untuk tunjukin datanya seperti apa dari hasil bikin konten affiliate pakai AI yang dasar itu teman-teman ya. Kita analisis, terus saya juga akan kasih tahu bagaimana cara saya upload itu nggak kena pelanggaran. Oke teman-teman, jadi ini adalah hasil dari saya upload konten affiliate dasar itu dan dapat JMP kurang lebih 278.000 dengan perkiraan komisi 10.000. Lumayan karena saya ngejarnya yang komisinya kecil gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat klik performa, kita akan baca datanya secara bareng-bareng ya teman-teman. Kita akan buka aja dulu. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya. Ini 3 daster langsung terjual di hari ini teman-teman ya. Dan ini kalau nggak salah uploadnya itu kemarin. Saya upload konten yang daster ini. Dan kita akan coba untuk cek datanya ya. Data lebih lengkapnya itu kayak gimana sih metriknya. Oke, jadi inilah teman-teman ya dari segi datanya. Nah, mungkin kalian akan beranggapan apakah konten affiliate pakai AI buat audiens itu bakal jadi pemikat ataupun enggak. Jadi contohnya kita upload video AI-nya, mereka akan suka apa enggak. Nah, ini sudah saya coba tes di 2 market teman-teman ya. Maksudnya di 2 audiens. Yang pertama market audiensnya itu lebih ke laki-laki. Mereka kurang suka dan mereka kayak yang skip. Sedangkan untuk yang perempuan, contohnya kayak semacam daster ini udah jelas ke ibu-ibu teman-teman ya. Kita bisa lihat datanya di sini. Kita dapat JMP 278.000 ini itu dari mana aja. Yang pertama dapat CTR 11%. Itu yang pertama. Dapat dibagikan 1 kali. Dapat like 6, dapat di sini pengikut baru 2. Kalau misalkan dapat data-data seperti ini, menurut saya pribadi, ini audiens itu suka dengan kontennya. Makanya mereka like, mereka bagikan, mereka klik gambar produknya teman-teman ya. Dan mereka klik juga nih di bagian akun profil saya, terus mereka langsung diikuti. Dan menurut saya pribadi, kalau misalkan udah dapat opsi-opsi seperti ini, itu udah jelas kontennya itu menarik bagi sebagian audiens. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, kalau misalnya kita lihat dari tingkat retensi teman-teman ya, di sini kurang lebihnya rata-rata penonton menonton 13% dari video Anda. 13% ini udah lumayan. Jadi dari sini teman-temannya tuh ya, sampai ke detik ketiga. Berarti di sini dia itu udah suka lah teman-teman ya dengan konten yang sudah saya buat ini. Jadi di sini kalau misalnya kita lihat teman-teman ya, dari segi yang namanya tingkat retensinya ini udah lumayan cukup gede. Mungkin tinggal dimaksimalkan aja ke depannya. Biasanya ini dari segi visual ya. Terus dari segi kayak semacam penyampaiannya juga. Karena ini saya lagi tes pakai AI juga. Dan ini yang saya dapat secara keseluruhan teman-teman ya, menonton video secara utuh 2-3% dan waktu ditonton rata-rata itu sampai 5 detikan. Nah, jadi itulah teman-teman ya kurang lebihnya data dari konten affiliate full pakai AI. Dan di sini secara guys kesimpulannya mungkin ya saya akan coba untuk sampaikan aja, konten affiliate pakai AI itu masih bisa di TikTok dan masih bisa dapat penjualannya juga. Terus trik biar bisa di ACC ataupun bisa dibilangnya nggak kena pelanggaran itu seperti apa? Udah dijelasin tadi ya teman-teman di kekurangannya. Terus yang sekarang itu kalian ketika upload jangan lupa untuk aktifkan label AI-nya dan jangan lupa juga centang kemitraan berbayarnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita mematuhi juga aturan kalau misalkan emang konten ini dibuat oleh AI dan kebanyakan orang kena pelanggaran itu karena gak dicentang label kemitraan label AI-nya. Nah, jadi itu teman-teman ya kurang lebihnya ya tentang pembahasan konten affiliate pakai AI di TikTok. Dan mungkin kalian punya pendapat sendiri, tinggal tulis aja di kolom komentar. Itu saja mungkin di video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.